Bab 354. Janji. William diam-diam tersenyum dan berkata dengan suara rendah, "Oh, tidak ingin mandi. Berbaring seperti ini. Apakah kamu sedang memberikan petunjuk kepadaku? Apakah kamu menginginkan beberapa putaran lagi?" Aduh. Stella bergegas bangkit berdiri dan melompat turun dari ranjang. Bersikap patuh dan penurut, dia tidak akan melanjutkan beberapa putaran lagi. Jika melanjutkannya, dia akan mati. Di dalam tawa puas William, Stella bergegas mandi. Stella terlihat seperti boneka yang cantik setelah selesai berpakaian dan berdandan. Di atas wajah bayinya yang berwarna merah muda, ada sepasang bola mata yang cerah dan jernih. Bulu matanya panjang dan lentik, berkelip-kelip, memancarkan kepolosan dan sifat kekanak-kanakannya. Sayangnya, bagaimanapun dilihat, tetap terlihat seperti anak kecil yang cantik, imut dan lucu. William diam-diam merasa bersalah. Bagaimanapun dia mengatakannya, ini juga sama dengan pelecehan anak. Boneka kecil dengan kulit putih mulus seperti salju ini. Hehe, dia sungguh telah melakukannya. William menundukkan kepala, memegang dagu Stella, mendekatkan satu ut dan bibirnya, kemudian mengsatu bibirnya. Dia sedikit melawan, menggigit giginya erat-erat, matanya melotot bulat-bulat dan pipinya menggembung karena marah. Sepertinya, dia menggunakan tenaga yang terlalu besar tadi dan membuatnya tidak gembira lagi. Tidak berdaya, saat bertemu dengannya dia selalu menjadi serakah. "Gadis, jangan menyalahkanku karena terlalu rakus. Hanya dapat menyalahkanmu yang terlalu lezat." William menji1 B1 bir Stella dengan keras, mengambil keuntungan pada saat dia sedang tidak memperhatikan, membuka satu ut dan B1 birnya. Kemudian menyusup masuk ke dalam. Stella mengtigaluk pinggang William dengan kuat dan tanpa daya, menghentakkan kakinya dengan terburu-buru. Sungguh, orang ini masih belum berhenti, dia telah menindasnya di atas ranjang begitu lama tadi. Dia baru saja membersihkan dirinya dan berdandan, ini sudah waktunya untuk berangkat dan dia tetap melakukannya lagi. Betapa memalukannya jika rambutnya menjadi acak dan berantakan dan bibirnya menjadi bengkak. Napasnya menjadi semakin panas, semakin kuat dan mulai mendominasi hingga membuatnya semakin panik, seolah-olah dia sedang mengekspresikan sesuatu padanya melalui C1 uman yang penuh gairah ini. Apakah dia tidak merelakannya? Atau apakah perasaannya terhadap dirinya sangat besar? Stella tidak mengetahuinya. Dia hanya mengetahui bahwa dia semakin bingung dan lemah, akhirnya hanya dapat mengandalkan tubuh bos besar William untuk terpaksa mempertahankan hidupnya. B1 bir William yang panas menyentuhnya dari wajah hingga turun ke leher. Dia mer4 engkulnya, men3 kapkan wajah ke L3 hairnya, men3 sah dengan suara rendah, "Gadis. Aku sangat mencintaimu. Aku mungkin hanya akan dapat mencintaimu seorang di dalam hidupku." Stella mendengarkan pengakuan sekarat William dengan bingung, hatinya merasa hangat dan bersemangat. Kata-kata manis yang diucapkan pria ternyata dapat membuat wanita terlena. "Apakah kamu dapat menjamin hanya akan mencintaiku seorang diri?" Seperti semua wanita yang sedang jatuh cinta, Stella dengan bodoh mengajukan pertanyaan yang tidak dapat dijamin oleh siapapun. "Aku dapat." William menundukkan kepalanya lagi, mengsatu ujung hidungnya dengan cinta yang tidak terbatas di dalamnya. "Tidak membohongiku. Tidak membohongimu. Bagaimana jika mengingkarinya? Aku akan mengingat perkataan yang pernah aku ucapkan seumur hidupku, terutama kalimat yang kuucapkan terhadapmu, jadi tidak akan ada hari di mana aku akan mengingkarinya." Lengan Stella bergantung di leher William, seperti seekor koala. Dia mengerucutkan bibirnya yang bulat, menatap William dengan nakal. Sinar matahari sore menembus jendela dan bersinar memasuki ruangan, bersinar menyinari kedua orang tersebut, seperti sebuah lukisan pemandangan yang tenang. Kedua sosok yang saling bertigalukan dan bergantung satu sama lain begitu indah dan harmonis. Di mana tempat berkumpul? Di depan aula bulu tangkis sekolah. Ya, jika begitu jaga dirimu dengan baik selama 4 hari ini dan jangan sampai masuk angin. Hais, bukankah telah mengatakannya bukan 4 hari melainkan seminggu? Seminggu. William tertawa hingga giginya terlihat, mencolek hidung Stella dengan jarinya dan berkata, "Bocah kecil, aku mengatakan bahwa 4 hari adalah 4 hari. Aku telah mengatakan berapa hari. Hehe, bersikap patuh dan baik di luar dan jangan memprovokasi pria. Aku telah mengetahuinya,
kamu telah mengatakan hal ini sebanyak 6 kali. Paman William, kamu telah menua dan sangat cerewet. Apal berani memanggilku paman. Berani mengatakan aku telah tua. Tidak jadi berangkat dan kembali ke dalam kamar. Kita akan beradu di atas ranjang. Aku harus membiarkanmu melihat jika aku masih belum tua. Ah, aku bersalah, aku sungguh telah bersalah, kamu tidak tua, kamu tidak menua. Keduanya saling memukul dan menggoda, sudah tiba waktu keberangkatan dan berkumpul di sekolah. William mengucapkan selamat tinggal kepada Stella di depan villa. Kanza yang baru dipindahkan melihat gadis kecil ini sedang memikul sebuah tas besar. Dia berjalan mendekati dan mengambil tas Stella secara refleks. Tuan muda, bagaimana jika aku mengantarkan Nona Stella ke tempat berkumpul? Tuan muda tidak dapat dengan mudahnya mengantarkan Stella. Dia pasti memiliki penyesalan di dalam hatinya, lebih baik dia yang menggantikan tuan muda untuk mengantarkannya. William menganggukkan kepalanya, ya, baik. Stella malah menggelengkan kepalanya seperti sebuah drum pelet, tidak mau. Siapapun tidak perlu mengantarkanku. Barang-barang ini juga tidak berat, untuk apa mengantarkanku? Tidak perlu mengantarkanku. Yang paling utama adalah, para siswa akan terpukau dengan kehadiran Kanza. Stella merampas kembali tas dari tangan Kanza, kemudian berusaha memikulnya di atas pundak dan kemudian tersenyum kepada William dengan wajah kecilnya yang memerah sambil menggerakkan cakarnya yang kecil. Aku pergi, kumpulan lagu rakyat. Aku akan menggambar banyak pemandangan yang indah dan memperlihatkannya kepadamu ketika pulang. Bye. William tertawa melihat sikap dan gaya Stella yang ceria dan penuh kehangatan. Dia juga mempelajari sikap Stella dan melambaikan tangan kepadanya. Tetapi pada akhirnya, setelah melambaikan tangan sesaat, dia meletakkan tangannya di samping bibirnya, meniupkan kecupan kepadanya. Pipi Stella memerah, berpaling dan berlari dengan canggung. Memikul tas sebesar itu dengan sosok sekecil itu. Tas yang dipikulnya lebih besar dibandingkan dengan orangnya. Kanza melihat gaya dan sikap bodoh Stella yang berlari menjauh, tidak dapat menahan diri dan menghela napas. William menatap Stella secara terus-menerus, kemudian berkata, kirim seseorang ke Islandia untuk menjamin keselamatannya. Gadis ini, bodoh, terlalu polos dan sederhana. Setelah memikirkannya, Kanza juga setuju, hampir. Kanza tertegun lagi. Perjalanan Stella ke luar negeri membutuhkan biaya yang tidak sedikit, perlu dilengkapi dengan pengawal khusus untuk bergerak bersama dengannya. Stella tiba di tempat pertemuan dengan terburu-buru, mengobrol dengan rekannya si kacamata berbingkai hitam dengan penuh semangat. Meskipun memulai perjalanan ke negara lain, tetapi sangat aneh, di suatu tempat di dalam hatinya terasa hangat dan bahagia. Pengakuan si Cheng Eng Chen terhadap dirinya membuatnya sangat bahagia. Apakah hanya mencintainya seorang diri? Seumur hidupnya. Hahaha, tidak terpikirkan, bahkan seseorang yang sombong seperti si Cheng Eng Chen dapat mengakui perasaannya terhadap gadis biasa sepertinya. Bagus. Stella menggunakan ponselnya sendiri dan masuk ke aplikasi Weibo, menuliskan suasana hatinya hari ini, dalam perjalanan pergi berkelana untuk memahami kebiasaan dan adat istiadat rakyat lain. Orang yang merindukanku dapat merindukanku secara diam-diam. Sebenarnya dia sedang memberitahukan kepada si Cheng Eng Chen jika dia telah merindukannya, dia dapat memikirkannya dalam hati. Siapa yang akan mengira, sebelum dia sempat mematikan ponselnya, ada seseorang yang membalasnya di Weibo, apakah dapat memberitahukan kepadamu jika merindukanmu? Stella tertegun. Siapa orang ini? Setelah memeriksanya, gawat, ternyata ini adalah senior Yankee. Wow, Yankee yang membalasnya. Jelas-jelas dia menyukaimu. Ditambah dengan kejadian pada pagi hari itu, dapat dilihat bahwa dia sedang mengejarmu. Kamu terlalu bahagia, Nona. Ada orang berbakat seperti Yankee yang menginginkanmu. Kacamata berbingkai hitam membuka mata lebar-lebar, mendorong kacamatanya ke atas, dan berteriak dengan aneh, hingga membuat seluruh siswa-siswi yang berada di sekitar Stella memperhatikannya dari atas kepala hingga ujung rambut. Stella segera melindungi ponselnya, wajahnya memerah, memelototi kacamata berbingkai hitam di sebelahnya dan bergumam. Apakah kamu tidak dapat mengecilkan nada suaramu? Mengapa kamu seperti Lina yang selalu membawa sebuah terompet besar dan berbicara dengan nada kuat? Jangan sembarangan berbicara. Senior Yankee adalah seniorku. Cih, siapa yang kamu bohongi?
tetapi bukan hanya sebatas senior yang polos. Bagaimana bisa bukan hanya sebatas seorang senior, dia adalah seniorku. Tidak ada menetapkan dan mengatur bahwa senior tidak dapat menyukai dan mengejar adik kelas. Senior Yengki tidak akan mengejarku, dia tidak akan tertarik denganku, ada apa denganmu yang seperti ini? Stella, kamu adalah orang terkemuka di dalam sekolah kita, bukan hanya imut dan cantik, latar belakang keluargamu juga begitu hebat, siapa yang tidak mengetahui kamu adalah nona organisasi bawah tanah. Dia tidak akan rugi jika bersama denganmu. Stella terus berkeringat dingin dan untuk keenam kalinya dia menjelaskan kepada orang lain, Hais, aku telah mengatakan berkali-kali, aku bukan merupakan nona organisasi bawah tanah, keluargaku adalah keluarga yang biasa dan normal. Hoam, sangat ngantuk. Cukup. Untuk apa kamu merendahkan hati di depanku? Jangan berendah hati. Oh ya, kembali ke topik pembicaraan, dari cara Yengki membalas Weibomu dapat dilihat jika dia sedang merindukanmu. Si kacamata berbingkai hitam tertawa sembrono. Stella memalingkan bola matanya, mengangkat dagunya, kamu jangan mengatakannya lagi dan terlalu mengarang-ngarang cerita. Jangan pedulikan aku lagi. Hehehe, aku mengerti jika kamu memposting Weibo ini juga untuk ditujukan kepada senior Yengki, bukankah begitu? Bru air di mulut Stella langsung tersembur keluar. Apa sebenarnya semua ini? Dari mana dia memposting ini untuk diperlihatkan kepada Yengki? Dia mempostingnya untuk diperlihatkan kepada si Chengeng Chen. Oke. Wanita, namamu adalah omong kosong. Stella menggembungkan pipinya karena marah, meletakkan penutup matanya, menyandarkan kepalanya di sandaran bangku dan berpura-pura tidur. Kacamata berbingkai hitam itu tertawa menyeringai di samping telinganya. Ketika pesawat lepas landas, Stella mulai berpikir sembarangan. Mengapa senior Yengki membalasnya seperti itu? Apakah dia masih perlu untuk membalasnya? Bab 355. Perjalanan mewah. Tetap, dia tidak mengetahui bagaimana cara membalasnya. Sangat menyakitkan kepala. Pesawat telah terbang di ketinggian yang stabil. Dari jendela pesawat terlihat awan-awan yang bergerombol, para siswa-siswi di samping Stella melihat pemandangan di luar dengan takjub dan saling berbisik. Yang lebih keterlaluan adalah si kacamata berbingkai hitam. Dia bersandar langsung di P4 hektar Stella, menjulurkan lehernya, memandang keluar dari jendela di sebelah kanan Stella. Wow, banyak sekali gerombolan awan-awan, sangat indah. Apakah sekarang kita telah berada di ketinggian yang lebih tinggi dari awan? Stella tidak dapat bertahan lagi, akhirnya dia melepaskan penutup matanya, mengedipkan mata, melihat keluar jendela. Benar saja, di luar adalah sebuah dunia lain. Awan-awan terlihat seperti hewan kecil yang nakal, bergerombol, bertumpuk menjadi satu dan terlihat sangat nyaman. Sungguh sangat indah. Begitu menundukkan kepalanya, Stella melihat kacamata berbingkai hitam bersandar di pangkuannya dan meneteskan air liur. Stella menyeringai dan berteriak, kamu sungguh keterlaluan, air liurmu membasahi pakaianku. Terdengar ledakan tawa dari orang-orang di sekitar. Mana ada, dari mana aku meneteskan air liur, bukankah hanya mengeluarkan sedikit air liur? Mengapa kamu seperti seekor anjing? Kotor sekali, Stella, tidak disangka kamu memarahiku seekor anjing. Baiklah, aku akan menggigitmu sekarang. Suasana di dalam pesawat sangat gaduh dan tidak karuan, ternyata jika berpergian dengan teman sekelas akan ada banyak canda tawa yang tiada henti, berbeda dengan terakhir kali ketika dia pergi ke luar negeri bersama dengan William. Astaga, tanpa sadar dia telah memikirkan si Chengeng Chen lagi. Pengusaha licik ternyata sangat licik dan berbahaya, tidak hanya mengambil dan merebut daging orang-orang yang telah bekerja, tetapi juga merebut kehendak dan niat orang-orang yang bekerja. Setelah keributan sesaat, para pemuda-pemudi tersebut telah lelah dan tertidur satu per satu. Stella juga tertidur dengan lelap dan memiringkan kepalanya sampai ke atas pundak kacamata berbingkai hitam. Ada banyak awan-awan, lebih banyak dari yang terlihat tadi, seperti sebuah negeri dongeng yang tidak terlihat. Dia berjalan di atasnya, terasa sangat ringan, seperti sedang berjalan di atas kapas. Apakah ini adalah negeri dongeng? Apakah ada negeri dongeng Taisang Laojun? Stella tidak dapat menahan diri dan bertanya. Saat itu, dia baru menyadari jika suaranya bergema. Benar saja, terasa seperti negeri dongeng. Dia menundukkan kepala melihat pakaiannya sendiri.
Wow, luar biasa, sudut-sudut pakaiannya berkibar dengan lembut, seolah-olah ada angin yang bertiup di bawahnya. Efek ini lebih realistis dibandingkan dengan efek pengambilan gambar dalam film. Oh, ada sebuah kristal besar di depan. Stella berjalan mendekat, memandangi permukaan kristal yang dipenuhi dengan aura dewa-dewi. Kristal yang bersinar tersebut memiliki ukuran seperti sebuah wastafel, bersih, cerah, dan bersinar. Ada tampilan yang muncul dari kristal tersebut, ketika Stella baru saja mendekatinya dan ingin menyentuh permukaan kristal. Seperti sedang menonton film. Oh, ada film yang dapat ditonton, sungguh canggih. Uji Stella merasa kagum sambil memperhatikan permukaan kristal. Seperti sebuah film tanpa suara. Hanya ada tampilan gambar, tetapi tidak memiliki suara. Dia melihat ada seorang wanita yang sangat cantik, begitu cantik seperti seorang dewi. Dia menggandengkan seorang anak laki-laki kecil berjalan di jalanan. Sepertinya dia adalah ibu dari anak laki-laki tersebut. Dia tersenyum lembut, membungkuk sambil berjalan dan berbicara dengan anak laki-laki tersebut. Situasi dan pemandangan yang sangat menyenangkan. Tiba-tiba, sebuah truk besar melaju kencang ke arah mereka dan menabrak mereka hingga keduanya terlindas di bawah ban mobil. Astaga! Sangat kejam. Stella terkejut dan ketakutan hingga badannya gemetar sambil menutup mulutnya dengan tangannya. Dia kembali melihat permukaan kristal lagi dengan ketakutan. Hanya terlihat dua pasang kaki ibu dan anak tersebut. Kemudian, truk besar tersebut berhenti sesaat, dan setelah itu, terus melaju ke depan, ban belakangnya sekali lagi melintasi tubuh ibu dan anak tersebut. Ah, sangat mengerikan. B4 Jingan, yang mengemudikan mobil ini, adalah seorang B4 Jingan. Elbu dan anak yang sangat kasihan. Apakah masih dapat diselamatkan? Siapapun tolong telepon ke kontak darurat dan selamatkan mereka. Saat ini, sepertinya hujan mulai turun, hujan yang sangat lebat. Hujan lebat menetes membasahi tubuh ibu dan anak tersebut, darah segar mengalir keluar dari tubuh mereka secara perlahan-lahan, seolah-olah hanya tersisa darah segar yang terus mengalir. Ah! Stella menjerit ketakutan dan terbangun dalam seketika. Seluruh kepala dan telapak tangannya penuh dengan keringat dingin. Hais, mengapa kamu menjerit dengan aneh? Mengagetkan orang. Apakah kamu ingin memakan cake? Baru dibagikan di dalam pesawat. Rasanya tidak buruk. Cobalah. Kacamata berbingkai hitam telah bangun sejak lama dan mereka sedang menikmati cemilan. Kacamata berbingkai hitam itu melirik Stella yang sedikit pucat dan bertanya dengan heran, "Ada apa?" "Mendengar jeritanmu yang aneh tadi, apakah kamu sedang bermimpi buruk? Jangan-jangan, kamu memimpikannya pesawat kita jatuh." Sebelum Stella sempat menggelengkan kepalanya, sekelompok tinju telah menghantam kacamata berbingkai hitam. "Siapa yang membiarkanmu berbicara sial seperti itu? Berbicara omong kosong. Ucapan yang tidak bagus, matilah." Kacamata berbingkai hitam hampir berkorban dan mati. Ingat, ketika naik pesawat harus memperhatikan ucapan dan tidak boleh mengatakan kata-kata yang sial dan tidak bagus. Stella tidak dapat menenangkan ketakutannya dalam waktu yang lama. Mimpi itu melekat dengan jelas di dalam pikirannya dan tidak dapat menghilang. Wanita yang begitu cantik, anak yang begitu imut, ibu dan anak yang begitu bahagia, dalam waktu yang begitu singkat terlindas oleh sebuah truk. Terlalu kejam. Sifat manusia sekarang tidak manusiawi. Stella mengusap batang hidungnya, tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Nona, apakah kamu masih tenggelam dalam mimpi burukmu yang konyol tadi? Apakah kamu bodoh? Hei, apakah kamu ingin bermain permainan asa otak?" Stella tertawa tanpa terkendali. Benar, apakah dia telah menjadi bodoh? Hanya sebuah mimpi dan mengakibatkan suasana hatinya menjadi murung, sungguh konyol. Sudahlah, tidak akan dipikirkan lagi, bagaimanapun juga itu hanya sebuah mimpi. Mimpi tidak dapat dianggap sebagai sebuah kenyataan. Akan tetapi, mimpi tersebut sungguh nyata. Bagaimana cara memainkannya? Kenyataan membuktikan, kacamata berbingkai hitam sangat mengerti cara menikmati hidup dan melewati hari-hari. Tidak peduli apapun yang dimainkan tetap harus bermain dengan sepenuh hati, tetap harus taruhan. Benar saja. Seseorang mengajukan teka-teki kepada orang lain dan mengasah otak mereka. Jika tidak dapat menjawabnya sekali, maka akan berutang 5 yuan kepada pihak lawan. Bagaimana?
Stella memalingkan bola matanya, berkata dengan terus terang, tidak berani memainkannya. Sungguh, semuanya harus dikaitkan dengan uang, sungguh kagum. Tidak ada kebosanan yang melanda sepanjang perjalanan bersama dengan kacamata berbingkai hitam dan bercanda tawa dengan siswa-siswi lainnya. Bahkan rasa lelah selama perjalanan dapat diabaikan. Stella tidak mengetahui ada 4 orang pria bertubuh kekar yang sedang duduk dengan serius di belakang pesawat ini. Mereka memiliki reaksi yang cepat terhadap sesuatu hal. Dari tindakan dan gerakan mereka ketika mengambil barang dari pramugari, dapat dilihat jika mereka mempelajari ilmu bela diri. Apakah seharusnya perjalanan kali ini akan lebih santai? Tanya seorang pria kepada pria lainnya. Pria tersebut melihat koran, mengeluarkan suara dengusan dari hidungnya dan berkata, seharusnya begitu, Abang Kanza menyuruh kita untuk memperhatikan gadis kecil tersebut. Seharusnya dia sangat patuh dan baik, apakah ada yang menjemput di Islandia? Omong kosong. Aku mendengar Abang Kanza mengatakan jika Islandia mengatur semuanya dengan sangat megah, bahkan memberikan hotel berbintang 5 kepada para siswa-siswi. Perjalanan wanita bos besar sungguh berbeda dengan orang biasa. Selain itu, ada seorang pria dan wanita seperti pasangan suami istri yang duduk di sudut barisan belakang keempat pria ini. Hanya saja, ketika wanita itu menengadah, terlihat cahaya tajam melalui tatapan matanya yang tajam. Sedangkan di samping bibir pria itu, terpancar aura sebagai pembunuh yang kejam. Akhirnya, Stella tiba di Hotel Islandia dengan selamat. Stella diatur di sebuah ruangan yang sama dengan kacamata berbingkai hitam. Sangat bagus. Tidak disangka, kali ini. Wow, kamar ini sangat besar. Sekolah kita rela mengeluarkan uang sebanyak ini. Apakah kamu telah mendengar jika hotel ini berbintang 5, sangat bagus dan butuh perjuangan? Begitu kacamata berbingkai hitam masuk ke dalam kamar, dia mulai membuka mulut dan berceloteh sambil melihat pemandangan sekeliling dan memuji. Stella telah berlari ke teras, berdiri di teras, merentangkan tangannya keluar, menarik napas panjang dan berseru, wah, udara di sini sangat bagus, teras ini sangat bagus, ada suasana romantis. Stella, cepat kemari dan lihat, bak mandi di sini sangat besar, kita berdua dapat mandi bersama-sama. Kacamata berbingkai hitam telah diam-diam mandi di dalam bak mandi, mengelus bak mandi yang bersih dan berteriak dengan aneh. Guru, kita akan beristirahat sebentar dan tidur karena ada perbedaan waktu. Stella berbaring dan berguling di atas spray yang putih dan bersih seperti salju, mencari ponsel dan mengaktifkannya. Kacamata berbingkai hitam berlari keluar, menunjuk ke arah Stella sambil mengeluh, kamu sangat buruk. Kamu telah terkena debu sepanjang perjalanan dan belum mandi, tetapi telah berbaring di atas tempat tidur yang putih dan bersih ini. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Begitu Stella menengadah dan melihatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Ah, kamu yang buruk, mengapa kamu telanjang seperti ini? Dalam waktu yang singkat, kacamata berbingkai hitam telah melepaskan seluruh pakaiannya. Kacamata berbingkai hitam itu sangat tenang, menggaruk rambutnya yang kering seperti kayu dan berkata dengan malas, yo, apakah kamu masih begitu polos dan murni? Ada apa jika aku bertel 4 jam bulat? Sama-sama merupakan wanita dan kita berdua memiliki struktur tubuh yang sama, bukankah melihat tubuhku sama saja dengan melihat tubuhmu sendiri? Kacamata berbingkai hitam membalikkan badannya dengan sombong, berjalan masuk ke dalam kamar mandi dengan B0-nya yang gemuk. Sudut bibir Stella sedang berkedut. Tolong, dapatkah jangan menggunakan perumpamaan seperti ini? Berat tubuhmu 140 kg, seperti seekor gajah besar. Tentu saja sama sekali tidak sama dengan tubuhku. Bagaimana mungkin melihat dirimu sama saja dengan melihat tubuhku sendiri? Stella memikirkan kembali sosok tubuh kacamata berbingkai hitam yang gemuk dan tidak dapat menahan diri untuk melihat D4-nya. Bab 356. Dia telah diputusin. Mengapa dia begitu gemuk dan D4-nya tidak berisi? Tidak seperti dirinya, tubuhnya tidak termasuk gemuk, tetapi D4-nya sangat berkembang. Stella mulai terlena dalam kesenangannya sendiri. Nada suara ponsel tidak berhenti berbunyi. Begitu dibuka, ada banyak pesan masuk. Apakah sudah sampai? Seharusnya telah turun dari pesawat. William, apakah kamu merasa lelah? Minum sedikit susu dan istirahat dengan baik. William,
Aku melihat sepasang sarung tangan berbulu, seharusnya sangat cocok untukmu, jadi aku membelinya. Merindukanmu, William. Balaslah pesanku jika telah bangun dan tidak perlu memperdulikan biaya telepon internasional. Aku akan mengaturnya dengan bebas. William. Stella memegang di wajahnya yang merah dan panas. Bagus. Perasaan ketika ada seseorang yang mengingat dan mempedulikanmu sangat bagus. Tentu saja, masih ada pesan singkat dari orang lain. Telah tidak memiliki uang jajan lagi, jadi aku mengambil 200 yuan dari brankas besi kecilmu. Audi. Sialan, gadis ini hanya mengetahui cara mencuri uangku, gadis ini tidak mengetahui bagaimana cara menghemat dan hanya mengetahui cara menghambur-hamburkan uang. Dia terus membaca pesan singkat dan melihat sebuah pesan dari Yankee, apakah telah tiba di tempat tujuan. Nikmati pemandangan negara lain dengan baik dan perhatikan keselamatan. Tiba-tiba terpikirkan keterampilan memasakmu ketika sedang makan malam seorang diri. Yankee. Stella tertegun. Mengapa dari pesan singkat Yankee dapat terlihat tanda-tanda jika dia menyukainya? Senior Yankee menyukai dirinya, atau dia tidak menyukainya? Suka? Tidak suka? Permasalahan ini sangat menguras pikiran. Dia tidak akan memikirkannya lagi. Meskipun senior Yankee menyukai dirinya, dia juga tidak memiliki waktu untuk memperhatikannya lagi. Siapa yang membiarkannya telah memiliki si Chengeng Chen? Dan lagi, si Chengeng Chen telah melakukan hal tersebut terhadap tubuhnya sendiri, apakah dia masih dapat melakukan hal tersebut dengan senior Yankee? Mengapa Lina telah melakukan hal tersebut dengan beberapa orang pria dan masih tetap bersikap biasa-biasa saja dan begitu baik? Stella memikirkannya hingga kepalanya sakit, sangat sakit, jadi dia mengesampingkan semua permasalahan yang rumit ini dan menunggu sampai kacamata berbingkai hitam selesai mandi, kemudian dia masuk ke dalam dan menikmati mandi dengan air panas selama beberapa waktu. Kemudian kedua gadis tersebut berbaring di ranjang masing-masing dan tertidur. Pada saat yang sama, yang tinggal bersama dengan Stella di lantai 6 adalah 4 pria yang bertubuh kekar tersebut. Hanya saja, mereka tidak menyadari ada sepasang suami istri yang juga tinggal di kamar paling sudut. Setelah sepasang suami istri ini selesai mengemasi barang-barang, salah seorang dari mereka memasang kamera pemantau dalam ruangan, sementara itu seseorang lainnya membuka sistem di komputer untuk memasuki program pemantauan hotel. Target berada di kamar 8616. Wanita itu mengutak-atik komputer dan melaporkan kepada pria tersebut. Bagaimana dengan keempat orang tersebut? Di kamar berapa mereka menginap? Keempat orang itu menetap di kamar 8614 dan 8618. Pria tersebut tertawa dingin, sungguh dijaga dengan pengawal yang ketat, sasaran terjepit. Jadi, apakah kali ini dapat dilakukan dengan mudah? Tenang, ada banyak siswa-siswi, sangat mudah untuk kehilangan sasaran. Akan lebih mudah memulai dan melakukannya jika mereka pergi ke pulau kecil. Jika begitu apakah dapat dikatakan, setelah menyelesaikan tugas kali ini, kita dapat pergi ke Australia untuk bersantai. Pria tersebut menghentikan pekerjaannya, berjalan ke sisi wanita tersebut dan mentigaluknya dengan erat dari belakang, menundukkan kepala dan mengsatung lehernya. Sayang, selama bertahun-tahun, kita tidak memiliki kesempatan untuk menjadi orang normal. Ketika menyelesaikan tugas ini, aku akan membawamu keliling dunia, menjadi sepasang suami istri yang paling bahagia di dunia ini. Aku mengharapkannya. Wanita tersebut terharu dan mentigaluk lengan pria, kemudian berpaling, mendekatkan bibirnya. Lai, James, Chandra dan William, akhirnya keempat orang kaya ini berkumpul bersama. Di aula biliar, dalam komunitas keanggotaan, ada beberapa orang sedang berkumpul di dalam ruang besar. Tidak hanya ada meja biliar di dalam ruangan, tetapi juga ada sebuah bar, dapat melihat pertunjukan dan juga ada peralatan kebugaran. Di sisi dinding lain ada KTV, sungguh merupakan sebuah aula besar multifungsi. Hanya orang-orang kaya yang dapat datang ke tempat mewah seperti ini. Hanya biaya masuk dan biaya ruangan saja telah merupakan pendapatan masyarakat biasa selama 1 tahun. Selamat, William, akhirnya kamu akan bertunangan, haha. Di antara pertemanan kita, kamu adalah orang pertama yang akan melangkah ke gerbang pernikahan.
James sangat gembira, dia mengangkat segelas bir terlebih dahulu, matanya berkedip-kedip seperti bintang yang bersinar, kegembiraan tersirat di wajah putihnya. Dia meminum habis alkohol di dalam gelas dalam sekali tarikan napas. Chandra juga ikut mengacungkan gelas, "Selamat, aku juga memberikan ucapan selamat kepadamu. Sungguh cepat, kamu akan bertunangan besok." Chandra dan William saling membenturkan gelas dan bersulang, tetapi dia hanya meminum seteguk saja. William kesal, melirik sekeliling dengan tatapan mata tajam seperti pedang dan berkata dengan dingin, "Selamat apanya, tidak ada yang perlu dirayakan." James tetap merasa senang, "Hehe, William, pertunanganmu akan dipimpin secara pribadi oleh kakekmu. Hal ini pasti tidak akan dapat diubah. Menurutku, kedepannya biarkan kami yang menjaga Stella, kamu juga tidak dapat memisahkan tubuhmu untuk melakukan hal yang berbeda. Ada 2 orang wanita cantik dengan kebutuhan mendesak di rumah, apakah kamu masih memiliki waktu luang?" William memelototi James dengan kesal, berkata dengan nada suara dingin, "Kurangi memikirkan ide untuk mengganggu wanitaku. Apakah kamu masih ingin menikmati minuman beralkohol malam ini?" James menjulurkan lidah, "Wanitamu. Kamu tidak dapat memberikannya apapun. Hei, apakah Stella mengetahui masalah mengenai pertunanganmu? Jika dia mengetahuinya, bukankah dia akan sangat sedih?" "Tepat sekali, ini saatnya bagiku untuk maju, memberikan kehangatan dan kepedulian yang besar kepada Stella." Lai minum sendirian di samping dengan cemberut dan pada saat ini, dia menyela pembicaraan dengan menakutkan. Stella telah pergi ke luar negeri sejak awal. William pasti tidak akan membiarkannya mengetahui hal ini. Pergi ke luar negeri. Alkohol di dalam mulut James tersembur keluar, matanya terbelalak, mengalihkan pandangan dan berkata dengan cemas, "Ada apa? Sejak kapan dia pergi ke luar negeri? Bagaimana dia pergi? Hari itu, ketika pergi ke sekolah aku masih melihatnya dan makan bersama dengannya. Keterampilan memasak Stella, sangat luar biasa." William tidak berbicara, menundukkan kepalanya secara perlahan-lahan dan mencicipi alkohol. Orang yang akan bertunangan besok, masih memiliki suasana hati yang tidak bahagia dan memiliki waktu luang untuk menghabiskan waktu di luar. Seolah-olah, tokoh utama yang akan bertunangan besok bukanlah dirinya. Chandra melirik ekspresi wajah William yang murung dan diam-diam menyodok lengan James. "Astaga, James, pria ini benar-benar menjadi bodoh karena jatuh cinta." Jelas-jelas mengetahui William pemarah dan sangat mudah tersinggung dan dia masih berani memprovokasi pria yang seperti Hugh ini. "Untuk apa bertanya begitu banyak, minumlah alkoholmu." James tersenyum, "William, kamu akan segera bertunangan, bukankah kamu seharusnya melepaskan Stella? Aku akan menelepon Stella di malam hari dan memberitahukan masalah pertunanganmu kepadanya. Kamu berani. Jika kamu ingin mati, silahkan mencobanya." William tiba-tiba meledak penuh amarah dan memelototi James dengan galak. James sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat membuka mulutnya dan berbicara, mengedipkan matanya berulang-ulang dan tertegun sejenak. Setelah itu, dia baru menemukan suaranya kembali, "Bukankah tidak seharusnya seperti itu? William, apakah kamu bermaksud untuk terus-menerus merahasiakannya dari Stella? Jika begini, ini tidak adil bagi Stella. Sepertinya tidak adil bagi Stella." William melihat James yang bersikap seperti itu, amarahnya juga sirna, menyesap alkohol dan berkata dengan dingin, "Kamu hanya perlu mengatur dirimu agar tidak berbicara sembarang. Apa yang akan dilakukan ke depannya adalah masalahku, aku akan menanganinya dengan baik. Satu hal yang tidak perlu kamu khawatirkan, aku tidak akan membiarkan Stella tertindas." James terdiam dan perlahan-lahan menganggukkan kepala. Setelah berusaha secara terus-menerus dan tiada henti, sebenarnya James telah menyadari jika Stella sama sekali tidak tertarik dengan dirinya. Karena sifat dan karakter Stella yang murah hati, maka dia baru dapat memperlakukan dan menganggap orang yang begitu terobsesi dengannya dan selalu mengganggunya sebagai teman. Secara diam-diam James telah melepaskan harapan awalnya terhadap Stella. Karena perubahan pemikirannya yang seperti ini, dia baru dapat berkumpul seperti ini pada malam hari ini. Jika tidak, dengan sifat William yang begitu keras kepala, dia juga tidak akan mempedulikan saingannya. "Aku sangat kesal. Lai tiba-tiba menjadi gila, melemparkan botol alkohol di depannya ke lantai. Rang! Pecahan kaca berserakan di lantai.
Semua mata terbelalak dan tertuju kepadanya. Saat ini, mereka baru menyadari bahwa dalam waktu ini Lai meneguk alkohol langsung dari mulut botol. Lai, ada apa denganmu? Mengapa hari ini kamu bersikap tidak seperti biasanya? Tanya Chandra dengan heran. Mereka telah memanggil pelayan untuk membersihkan pecahan kaca di lantai. William melirik Lai, mengeluarkan dengusan dari hidungnya, berkata, dia telah diputusin. Telah diputusin. Mata James terbelalak tidak percaya, menamparkan mulutnya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Lai kita akan mengalami lelucon putus cinta seperti ini? Lai tidak pernah terlalu perhatian dan peduli terhadap seorang wanita. Wanita di sisinya tidak pernah terputus, tetapi terhadap wanita yang mana dia tidak bersikap apatis. Dia juga rendah hati dan bijaksana terhadap wanita, tidak pernah marah dan memukul, tetapi juga tidak pernah memusatkan pikirannya terlalu banyak pada wanita. Di antara mereka berempat, yang paling antusias terhadap wanita adalah James. Setiap kali dia selalu terlihat serius, sangat fokus, tetapi akan kehilangan minat dan ketertarikan dengan cepat. Kedua adalah Lai. Tuan Lai tidak kekurangan wanita cantik di sisinya, tetapi dia tidak mempedulikan wanita cantik manapun. Tidak pernah melihat Lai bersikap emosional terhadap wanita manapun. Sedangkan William, lebih pemilih dibandingkan mereka. Jika bukan untuk melampiaskan keperluannya seperti pria normal, mungkin pria hebat seperti William tidak akan mencari seorang wanita pun. Dia memiliki fobia kebersihan S3 kesual, bahkan dia sangat pelit dalam memberikan sebuah C1 uman, terlebih lagi mengenai perasaan. Dan Chandra, termasuk pria yang tidak normal. Selalu tidak memiliki wanita, tentu saja, juga tidak memiliki pria. Chandra seperti sebuah kayu yang tidak memiliki hasrat dan keinginan, bahkan masih tetap menjaga keperjakannya. Saat ini di depan mata, Tuan Lai yang bebas dan elegan sedang memasuki tahap diputuskan wanita dan patah hati. Bukankah ini sangat mencengangkan? Siapa yang begitu hebat dan dapat memancing amarah Tuan Lai?